Bertemu lagi pada pembahasan soal berikut ini. Yang pertama, tentukan nilai-nilai dari 2x plus 3y di titik 0, P, Q, R, dan S. Jadi langkah pertama, kita diminta menentukan nilai-nilai dari O, P, Q, R, dan S. Untuk 2x ditambah 3y. Untuk O itu 0,0. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 3 sama dengan 0. Kemudian untuk titik P 7,0. 2 kali 7 ditambah 3 kali 0 hasilnya adalah 14. Untuk titik Q 5,4. 2 kali 5 ditambah 3 kali 4 sama dengan 10 ditambah 12 sama dengan 22. Untuk titik R 2,6. 2 kali 2 ditambah 3 kali 6 sama dengan 4 ditambah 18 sama dengan 22. Untuk titik S 0,4. 2 kali 0 ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi nilai-nilainya adalah 0, 14, 22, 22, dan 12 untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, tentukan nilai minimum dari 2x, ini plus ya, 2x plus 3y untuk x, y anggota bilangan cacat. Jadi di sini nilai minimumnya adalah 0. Nilai minimum 0. Yang C, nilai maksimum. Nilai maksimum itu adalah 22. Yang D, apa kesimpulan Anda tentang jawaban B dan C? Jawaban B dan C, kesimpulannya adalah nilai minimum di titik O 0,0, nilai maksimum di titik Q 5,4 dan di titik R 2,6. Selesai. Bertemu lagi pada pembahasan soal kali ini. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan untuk kelas ekonomi 20 kg. Jadi, di pesawat tersebut jenis tempat duduknya adalah untuk kelas utama dan kelas ekonomi. Jadi kelas utama di situ kita misalkan ekonomi Y. Tidak lebih dari 48, berarti maksimal dia 48. Boleh 48, kurang dari 48 boleh, lebih dari 48 tidak boleh. Sehingga X ditambah Y lebih kecil sama dengan 48. Pesawat itu hanya dapat membawa bagasi 1.440 kg. Sehingga di situ 60E ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1.440. Jika X dan Y menyatakan kelas utama dan ekonomi, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan yang kedua dengan cara dibagi dengan 20. Jadi 3x ditambah Y lebih
sama dengan ini 144 dibagi 20 berarti 72, betul? 72 kali 2, betul, 144. Sehingga untuk yang kedua ini pertidaksamannya, dan yang ketiga lebih besar sama dengan 0, y nya lebih besar sama dengan 0, ini 4. Sehingga yang kita pakai 1, 2, 3, 4. Selesai. 3. Luas daerah parkir 176 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil adalah 4 meter persegi dan bis adalah 20 meter persegi. Jadi kita misalkan di situ untuk mobil itu X, bis sebagai Y. Di situ untuk mobil 4 meter persegi, bis 20 meter persegi, sehingga 4X ditambah 20Y, dia tidak boleh lebih dari 176. Lebih kecil boleh, sama dengan boleh. Ini persamaan yang pertama. Apakah ini bisa disederhanakan? Kita cek dulu. 176 dibagi 4. Ini 4. Berarti 44. Jadi dia dibagi dengan 4, di sini menjadi E ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 44. Ini pertidaksamaan yang pertama. Daya muat maksimum hanya 20 kendaraan. Artinya apa? Maksimal yang boleh parkir bis maupun mobil itu hanya 20. Jadi X plus Y lebih kecil sama dengan 20. Kemudian biaya parkir mobil Rp1.000 per jam dan bis Rp2.000 per jam. Ya, jadi di situ dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka pendapatan maksimum adalah titik-titik. Jadi di sini fungsi objektif adalah 1000 X ditambah 2000Y. Kemudian di sini X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kita gambar dulu. Yang pertama kita gambar X plus 5Y lebih kecil sama dengan 44. Jadi di sini X plus 5Y lebih kecil sama dengan 44. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 44 per 5. 44 per 5 itu 8, 4 per 5. Jadi X-nya 0, Y-nya 8, 4 per 5. Kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 44. Jadi 44,0. Kita letakkan di dalam gambar. Ini misalnya sumbu X, di sini sumbu Y, di sini 0, di sini 0,84 per 5. Berarti misalnya di sini 0,84 per 5. Titiknya di sini 44,0 misalnya di sini. Kita hubungkan, diperpanjang, kita selidiki daerah yang memenuhi itu apakah di bawahnya garis atau di atasnya garis. Dengan cara mencoba titik 0,0 ini kita substitusikan ke sini. Coba 0,0 masuk ke sini. 0 ditambah 5 kali 0, 0 itu lebih kecil sama dengan 44, benar. Sehingga titik 0,0 ini mewakili semua titik di bawah garis ini bernilai benar. Yang bernilai salah ini tidak kita gunakan, jadi daerah salah tidak memenuhi. Yang kedua, X plus 5Y lebih kecil sama dengan, yang kedua X plus Y lebih kecil sama dengan 20. Kalau X-nya 0, Y-nya 20, jadi 0,20.
0,20. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 20, jadi 20,0. Kita letakkan di sini 0,20, misalnya di sini 0,20, kemudian di sini 20,0, misalnya di sini. Kita hubungkan, diperpanjang. Ini yang pertama, ini yang kedua. Berikut X plus Y lebih kecil sama dengan 20. Jadi X plus Y lebih kecil sama dengan 20. Kalau X-nya 0, Y-nya 20. 0,20. Kalau Y-nya 0, X-nya 20. 20,0. Kita letakkan di sini 0,20. Misalnya di sini 20,0, di sini kita hubungkan, diperpanjang. Kita coba sembarang titik untuk menyelidiki apakah daerahnya yang memenuhi di sebelah kirinya garis atau kanannya garis. Dengan cara mencoba titik 0,0. 0,0 itu disubstitusikan ke sini. 0 ditambah 0 itu 0, lebih kecil sama dengan 20. Betul. Sehingga 0,0 ini mewakili semua titik di bawah garis ini benar-benar. Yang saya arsir yang tidak memenuhi. Ini tadi nomor 1, ini nomor 2. Nomor 3, X lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Sumbu X itu hanya boleh dari 0 ke kanan. Batasnya garis Y. 0 ke kiri nggak boleh. Jadi batasnya ini saya arsir. Yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0. Sumbu Y hanya boleh dari 0 ke atas. 0 ke bawah tidak boleh. Batasnya garis ini ke bawah saya arsir. Sehingga ini daerah penyelesaiannya adalah ini. Nah, titik yang kita catat di situ 0,0, kemudian di sini 20,0, kemudian perpotongannya ini dan 0,084/5. Perpotongannya ini antara yang pertama dan kedua kita potongkan dulu di sini. Perpotongannya saya tulis di sini X plus 5Y sama dengan 44, kemudian ini X plus Y sama dengan 20, kita kurangkan 4Y sama dengan 24, jadi Y-nya 6. Kalau Y-nya 6 kita substitusikan ke sini, X tambah 6 sama dengan 20, X-nya 14,6 di sini. 14,6 perpotongannya di sini. Lalu kita coba substitusikan ke fungsi objektif. 1000X plus 2000Y. Untuk ini 1000 kali 0 ditambah 2000 kali 0. 0. Yang ini 1000 kali 20 ditambah 2000 kali 0. Hasilnya sama dengan 20.000. Ini 1000 kali 0 ditambah 2000 kali 8/4/5 itu sama dengan 4/4/5. Ini dibagi 51 dibagi 5, ini 400 kali 44 kali 4 16 176 00. Terakhir 1000 kali 14 ditambah 2000 kali 6, hasilnya 14.000 ditambah 12.000 sama dengan 26.000. Pertanyaannya di sini adalah pendapatan maksimum. Berarti pendapatan maksimumnya adalah 26.000
Rp100.000. Jadi dengan luas parkir 176, luas rata-rata mobil 4 meter, bis 20 meter, biaya parkir untuk mobil 1.000, bis 2.000, dalam 1 jam nggak ada kendaraan yang keluar masuk, pendapatan maksimum tukang parkir tersebut adalah 26.000. Selesai. Itulah tadi pembahasan soal kali ini. Terima kasih.